Project Supra MK4 udah mau selesai dan kita lagi mau finishing sekarang. Welcome back to Zero to Hero. Seperti yang kalian di sini, mobil udah warna merah dan kita pakai cat dari Porsche yaitu Guards Red. Bodi kita mainly udah kepasang, sisa eton-etonnya aja. Stay tune terus di video ini sampai habis karena kita bakal reveal hasil akhir dari Project Supra MK4 di video ini. Fender belakangnya udah siap untuk dipasang dan saatnya sekarang kita potong fendernya. Ternyata motong fender nggak semudah itu, guys. Sinakaisan lu orang pada ngeceng-ngecengin susah, cok, ternyata kerjaannya nggak gampang loh. Ini tadi gue pertama kali coba ya kan, di sini lecet gara-gara pisaunya mental berat. Untung ketutupan fender, guys, kalau nggak ngecat ulang nih. Terus yang gue kaget lumayan, Supra itu platnya tebel banget di sini. Jadi begitu kita potong ada lapisan dalamnya lagi dan lapisan luarnya itu tebel banget, lihat deh sini. Dan ini tuh kerasnya keras banget, guys. Benar-benar keras banget, harus bengkek, benar-benar bengkek baru dia mau keluar kayak begini. Lumayan pakai tenaga loh ini, guys, walaupun dengan proper tools ya, tapi lumayan pakai tenaga buat ngebengkeknya nih. Wah, gue nggak tega banget sumpah potong fender Supra kayak begini. Gue takut banget mess up. Jadi kita serahkan ke yang pro aja. Oke guys, sekarang udah jam 7 lewat dan sekarang H-1 IMX. Kita lagi pasangin lipsnya Toyota Supra yang Faris Redox Kit. Nah, jadi kerennya apa, guys? Ini karbon, ya kan? Sampai bawah itu karbon semua. Jadi kan bisa lihat di sini buat aerodynamics. Ini rada ngeri gesrok sih, deket banget sama tanah. Cuman secure, guys. Semoga keburu ya. Nah, habis ini kita bakal pasang bagian interiornya dari jok, harness, setir, shift knob dan lain-lain. Jadi stay tune terus di vlog ini sampai habis. Harusnya beda episode, cuman kayak nggak keburu, guys, sudah H-1. Kita cover di sini sampai habis. Jadi nonton sampai habis, guys.
jempol. Sepertinya. Oke guys, hari ini kita bakal dyno Supra. Ini udah gue tunggu-tunggu lama banget. Akhirnya kita dyno guys. Udah nggak ada lagi. Gila, mau berapa? Apa kok? Injektornya kurang gede. Udah ganti 2 kali, kurang gede guys. Jadi kita ganti injektor lagi, kita dyno lagi guys. Mati tuh. Injektornya max out, habis 120%. Kita tes 6.000 dulu. 6.000 udah saya bilang ke Victor 103% nih. Cobain 7.000 berapa? Ya udah begitu 7.000 123%. Jadi injektornya yang harus dibutuhkan tuh yang gimana? Nggak tahu yang sekarang yang dipasang berapa, tapi ya kurang lebih 1.000 lah, 1.000 cc paling nggak. Gini deh ke kameranya.
Setelah perjalanan panjang dari rambut gue hitam sampai putih, akhirnya Project Supra keempat kita udah selesai. Jadi mobilnya baru aja sampai ke main cave dari Access. Kalau kalian tahu mereka yang bangun mesinnya, kemarin itu sebenarnya mobil udah jadi, cuman masih banyak yang perlu kita fine tune dan banyak trial and error yang harus kita kerjakan. Jadi akhirnya sekarang mobilnya udah bisa nyala dan udah bisa jalan di jalanan. Tapi sebelum itu kita bakal review mulai dari eksteriornya dulu. Oke, jadi ini adalah Toyota Redux Varis Supra MK4 pertama di Indonesia dan ini gue sangat-sangat excited. Kenapa? Karena tampilannya beda banget sama Supra MK4 yang lainnya. Sekarang kita mulai dari bagian eksterior depannya dulu. Apa yang udah kita lakukan? Yang pertama adalah kita udah ganti headlampnya sama bagian sen depan sini ke Toyota Supra yang baru. Bedanya apa sih guys? Jadi udah black housing plus lampu depan, lampu belakang itu adalah hal yang sangat penting dalam merestorasi mobil. Kenapa? Karena dengan lampu depan dan belakang yang baru, mobil langsung jauh kelihatan lebih fresh. Untuk Varis Redux Supra ini, bumpernya juga diganti jadi looks depannya beda. Walaupun katanya mirip, cuman ini desainnya beda sama standarnya guys. Kita ada canard di sini dan ini karbon, sama ada front lips dan ini juga karbon. Ada hardware yang kelihatan di sini, jadi katanya lebih track look aja. Baut-bautnya juga udah kita ganti ke Pro Bolt warna silver, jadi gak karatan dan juga nambah looksnya tambah keren aja. Untuk Redux Kit Varis ini juga hoodnya enteng banget dan ini tadi full karbon tapi kita cat sebagian. Jadi kita hanya expose karbonnya bagian tengahnya aja tapi sisanya kita tetap pakai cat warna merahnya. Nah, di sini ada air duct dan di sini juga ada air duct untuk keluarin hawa panas. Dan jujur guys, Dodge ini panasnya panas banget. Tadi baru dipindahin dari pakaian depan ke pakaian dalam aja udah panasnya panas banget. Jadi menurut gua cooling fan ini butuh banget guys. Terus kita juga tambahin hood pin karena mobil ini bakal kenceng. Gue nggak tahu sekenceng apa karena gue belum bawa ya kan. Gue cuma takut kapnya ngejedak. Jadi akhirnya kita pasang hood pin ini biar safety. Kalau biasa white body kit itu kan depan dan belakang white body kit kan ya. Ini beda. Depannya nggak white body kit, belakangnya white body kit. Jadi belakangnya ada over fender tambahan di sini dan ini lumayan lebar guys. Ini peleknya lebar 10,5 dan ngepas banget. Ini pakai spacer nggak ya? Oh, pakai spacer dikit guys. Di bagian side skirt itu ada tambahan lagi di sini karbon, bikin mobilnya tuh jadi kayak track look banget, aerodynamic. Nempel sama side skirtnya ini jadi satu kesatuan. Dan untuk spionnya kita pakai Granador yang karbon, kacanya juga biru. Ini nyarinya setengah mati tapi akhirnya dapet, tapi kita dapetnya universal. Jadi fittingannya masih kurang dapet, jadi harus kita fitting lagi guys. Jadi masih ada gap di daerah sini. Habis ini kita mau ke bodywork lagi, cuman kita review dulu karena gua nggak sabar review ini ke kalian. Peleknya kita pakai Fog Race 21C dan ini yang finishnya jarang. Ini adalah yang spec SR. Face-nya tuh warna shining bronze metal kalau nggak salah ya. Jadi bronze-nya Fog Race tapi versi gloss-nya bukan versi matte ya guys. Lipsnya polish dan ini cakep banget, lebar 9,5 10,5, pakai Toyo R888R biar nempel sama tanah guys, biar dapat tractionnya. Karena mobil ini RWD belum LSD, jadi kalau misalnya peleknya nggak lebar dan nggak pakai ban yang sticky, gue yakin mobilnya bakal melintir-melintir. Dan untuk remnya ini rem jagoan kita yaitu Endless, dan ini bukan Endless yang biasa aja, ini yang mono 6, jadi 6 spot dan monoblock guys. Dia bener-bener enteng banget dan disnya juga keren banget. Ini signature si Endless yaitu E-slit, ada bentukan kayak jahitan-jahitan gitu guys. Jadi looks-nya oke, functionnya juga dapet. Untuk yang belakang Endless-nya itu pakai 4-pot dan juga sama E-slit juga. Dan mobil ini udah diceperin pakai coilover KW V3. Build kita ini itu mobil klasik, tapi produk-produknya itu produk-produk yang baru semua guys. Jadi kita pakai KW V3, kita pakai Recaro, kita pakai pelek yang nggak period correct tapi masih JDM. Body kit Redux Varis juga baru. Jadi mobil klasik tapi keluaran paling baru semua guys. Sekarang kita bakal bahas fender flare sampingnya. Jadi udah ada white body kit di sini juga, dan kita juga dapat tutup tangki bensin yang baru juga. Di sini juga diffusernya karbon dan juga dapat ducktail guys. Nah, untuk bagian belakangnya stop lamp juga udah kita ganti ke yang facelift, dan third brake light ini juga udah kita ganti ke yang full putih dan ini baru juga guys. Bedanya apa sama yang terakhir kali? Knalpotnya guys. Jadi ini adalah full titanium muffler dari RSE Real Speed Engineering atau Tomei USA. Jadi ini panas, ini full titanium guys. Terus juga di bagian bawah sini kita udah pasangin yang terbaru yaitu Cusco front sway bar dan juga rear sway bar. Sekarang kita bakal bahas interiornya. Sekarang kita di dalam interior Supra MK4 dan gua masih shock sama betapa kedapnya mobil ini guys. Jadi bener-bener nyaman ya. Sebenarnya kalau masuk ke Supra pas standar dulu, gue masih inget banget mobilnya nyaman, kedap banget, empuk banget. Lebih berasa kayak mobil yang nyaman dan mewah dibanding mobil sport guys. Tapi sekarang udah lebih sport sedikit. Jadi stereo udah kita ganti ke Momomod 07 yang Black Edition. Sama di sini kita lihat ada interface dari Haltech Nexus. Jadi kita nggak pakai old school lainnya dulu. Gaugesnya banyak branded, boost, oil pressure, water temp,
dan lain-lain, voltage dan lain-lain. Tapi di sini semuanya ada di satu modul ini guys. Nah terus untuk tombol e-brake kita pakai Casco juga, shift knob-nya kita pakai TRD juga, dan ini koplingnya berat juga ya. Gue udah lama gak nyetir Supra, berat juga koplingnya nih. Dan ini yang gue bilang kenapa mobil ini itu walaupun mobil tua tapi kemodifian main cave, kita pakai apapun itu baru guys, dan masih ada di produksi. Nah ini adalah Recaro Sportster, dan ini adalah jok yang nyaman banget. Ini biasa dipakai sama BMW M, kok nggak dipakai sama Porsches, tapi kali ini dipakai sama Toyota Supra. Plus kita juga pakein harnessnya ini 4-point warna merah dari Recaro juga. Dan masih ada lagi yang mau kita kerjain, ini belum beres. Pedal masih mau kita ganti baru lagi, dan karpet kita belum ketemu. Jadi kita karpet sementara pakai karpet Supra yang bright. Walaupun original tapi kayak aneh kalau karpetnya bright tapi joknya Recaro. Jadi bakal kita ganti guys. Sama speedometer TRD kita juga belum kepasang. Kayak kita rada salah nih guys ya. Supra ini kalau nggak salah masih yang pre-facelift, tapi yang TRD itu udah yang final edition. Jadi teknologi berbeda. Yang TRD itu udah soket, yang ini masih flexi cable. Jadi nggak ketemu tuh. Jadi harus kita bikin adaptor, harus ya diracik-racik baru bisa kepasang. Tapi harus kepasang karena speedometer mahal guys. Sekarang kita bakal bahas mesinnya. Oke guys, ini mesinnya. Kalau kalian kemarin lihat dari video-video sebelumnya udah kita bahas mesinnya kan ya. Cuma ada sedikit improvement lagi dan upgrades ya. Yang pertama adalah ini guys. Ini adalah custom carbon strut bar. Kemarin si XS yang bikin, keren banget dan tebal banget guys. Jadi katanya kokoh, lebih muscular dan juga keren karena karbon ya. Terus injektornya ternyata kurang gede kemarin. Jadi di upgrade ke 1300. Dan kemarin kita punya fan pecah pas kita tes jalan. Jadi fannya itu udah tua, jadi getas dan patah. Akhirnya kemana-mana fan slotnya sampai robek guys. Jadi sekarang kita ganti ke electric fan, lebih racing, lebih kayak mobil drift. Sekarang kita dengar suaranya kalinya karena ini udah pakai knalpot baru kan ya. Oke, jadi tadi ada road idle-nya juga, kita udah pasang, udah install, sama ada anti-lag. Jadi ada 2 tombol di belakang, tapi jujur gue masih belum tahu kok Victor gimana cara pakainya, jadi gue belum kotak-katik ya. Tapi tadi ada road idle tuh, makanya adalah suaranya beda, ada berap-berapnya. Katanya tadi itu buat safety sih, cuman gue harus belajar lagi sama Ko Victor ya. Oke guys, jadi ini first drive kita di Toyota Supra Redux single turbo. Kita first impression dulu ya guys ya, kita jalan. Setirnya sih rada berat ya. Koplingnya juga berat, tapi kayak mau mental gitu koplingnya. Koplingnya heavy duty banget sih. Wah, gasnya harus dalam. Oke, turbonya belum ngebus, jadi gua Oke, gigi berapa sih Vin ini? 3. Nggak, bisa gigi sampai berapa? 6. Oke, kedengaran suara dengar gas pulingnya. Coba gue diem ya guys ya, kita cobain. Ini pedalnya rada nggak enak nih, gara-gara terlalu lebar. Gue rada takut sih, ini gue barusan leg day jadi rada kram-kram dikit gue punya kaki. Baru tadi pagi leg day. Tadi aja gue cuma gas dikit dong, lepas kopling dikit ya mental gitu langsung ya. Kayak mau nge-launch gitu. Gila sih koplingnya. Tapi jujur keras banget. Belum ngebus. Tinggi banget RPM. Wah. Vin, tadi gue cuman bener-bener gas nggak nyampe setengah loh. Baru goceng loh itu. Hah? Gue jujur gue takut bawa mobilnya nggak bohong, serem banget. Wah. Kalau bawa santai sih ya udah oke-oke aja, kenceng, cuman gue masih gak takut begitu ngebus, anjir gue takut jujur. Gigi 2 coba ya. Ya 2 aja, 1 jangan.
anjir, Vin. Serem, sumpah serem Mantap, banget. ya? Serem banget. Woi guys, serem banget anjir. Itu lo baru 6.000 loh. Gue takut anjir, orang kenceng banget. Bisa 7,5. Oh iya? Gue nggak berani coba. Nggak close score soalnya. Iya. Aman. Gila. Rp7.000. Ke gigi 5. Gigi 5. Anjir. Udah ganti blow off, enak banget ya. Iya, enak ya. Tuh. Wah gila, enak banget. Enak banget. Ini mobil enak banget. Gila nih kalau misalnya udah biasa nih. Gue yakin ini mobil seru banget. Cuman emang butuh adaptasi guys, karena ini jujur naik powernya terlalu jauh. Bener-bener dari nggak nyampe 300 HP jadi hampir berapa? Berapa HP? 700. 700 sekarang ya? 700. 600 W ya sekarang ya? 550 ya WHP. Oh ya? Kalau nggak salah. Gila. Dan gila ini mobil masih ada AC-nya guys. Dan AC dingin. Kenceng banget. Toyota. Bu bensin ya? Jadi supaya belakangnya gigit. Empuk banget loh ini. Iya. Emang KW Fitri itu top. Nggak ada sih, Supra pakai KW Fitri itu nggak ada sih. Belum pernah denger sih gua. Udah kayak bawa mobil, apa? Kayak bawa BMW kali ya? Empuknya. Kayak mobil Eropa guys. Nyeting berapa kali ya? 3 kali kayak gua. 3 kali ya? Jadi depan sengaja dikerasin, belakang diempukin. Karena begini kan. Iya, biar neken bawah belakang. Gila. Anjir. Anjir. 7.000 tuh. Takut gua, takut. Itu berapa? 7.000. 7.000, 6.000 lebih lah tadi, hampir 7.000. Soalnya tadi begitu mulai masuk busnya ya, Nah. tepet langsung. Iya, langsung gitu kan. Langsung RPM tuh nendang banget gitu. Nah, aku nggak tahu tuh nanti Speedo TRD kalau sampai 9 lebih enak lah. Ah Jadi gila. masih ada jarak gitu kan kelihatannya. Iya, ini kayak terbang anjir RPM-nya. Anjir, serapin. Nope barusan. Nah, nope. Nope. 200. 200. Itu Anjir. angka gede miles. 200. Angka kecilnya. Sumpah, gua gas nggak nyampe setengah lewat dikit doang. Gak, gua mentokin, gua Gila takut. ya. Tuh, tadi 110, 115 lah. Berapa tuh? Iya, 200. Iya, 200 kan. 200 guys, 200. Oke guys, gue baru aja beres. First impression nyetir mobil ini. Ini benar-benar pertama kali gue bawa dan sejauh itu. Biasanya gue cuman kayak lihat mobil ini cuman nyala doang, panasin doang. Tapi kali ini kita nyetir langsung. Dan overall menurut gue build-nya itu sukses guys. Kenapa? Karena overall no fault, digeber kayak apapun oke-oke aja. Mungkin karena Toyota 2JZ ya, durable banget. Terus AC-nya dingin, kaki-kakinya juga enak banget. Dan remnya juga enak banget. Yang
rada pegel sebenarnya, setirnya rada berat kalau lagi dari diem, sama koplingnya berat banget. Tapi kalau kalian udah used to it, kayak tadi pas gue udah jalan balik, udah biasa aja sih guys. Cuman yang penting jangan kena macet di mobil ini, kalau nggak pegel banget guys. Tapi tenaganya jujur ini monster. Begitu boostnya kick in, langsung kayak roket guys. Overall, projectnya udah selesai, tinggal sisa-sisa finishing sedikit kayak TRD speedometer. Terus kita mau benerin si pion, terus kita pengen pasang wing kayaknya deh. Karena gue liat kemarin di foto dan aslinya kayak cakep gitu. Coba pas di dyno gue liat, kayaknya pakai wing keren. Jadi wingnya udah kita pesen, tapi mau kita pasang atau enggak kita belum tahu. Lihat terus aja di Instagramnya @theminicars.id. Oke guys, jadi kita masih banyak lagi project-project yang seru yang lainnya. See you guys on the next Zero to Hero.